Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Lestari dengan NIM 203230036. Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas 2B. Kali ini saya akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia dengan autor Nuraini Sulaiman. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Kurikulum yang diampu oleh Miss Yuliana, Magister Pendidikan. Dan selanjutnya judul untuk jurnal yang saya review adalah Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Dan yang kedua, nama jurnal, Jurnal Kajian Pendidikan Keislaman. Dan untuk tahun terbit pada Juni 2020. Dan untuk volumenya ada 12 nomor. Dan untuk autor atau penulis yang bernama Nuraini Sulaiman. Permasalahannya pergantian kurikulum yang terlalu sering sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Kurikulum pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan karena membutuhkan penyesuaian dari semua pihak yang terkait. Dan yang kedua, kesenjangan antara perumusan dan implementasi kurikulum. Terkadang terdapat kesenjangan antara kurikulum yang dirumuskan secara teoritis dengan implementasinya di lapangan, baik dari segi sarana, prasarana, kesiapan guru, maupun kondisi sosial budaya di daerah tertentu. Dan yang ketiga, kurikulum yang terlalu sentralistik pada masa lalu. Kurikulum pendidikan di Indonesia bersifat sangat sentralistik dan seragam untuk seluruh wilayah. Hal ini kurang mempertimbangkan kekeragaman daerah dan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah. Dan untuk yang keempat, tumpang tindih antara mata pelajaran. Adanya tumpang tindih antara materi yang diajarkan di beberapa mata pelajaran sehingga terjadi pengulangan yang tidak efisien. Untuk tujuan penelitian dari jurnal tersebut, yang pertama mengkaji dan menganalisis dinamika atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan atau perkembangan kurikulum di Indonesia, baik faktor internal seperti kebijakan pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maupun faktor eksternal seperti tuntutan globalisasi, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengevaluasi dampak atau konsekuensi dari perubahan-perubahan kurikulum tersebut terhadap proses pembelajaran, kualitas pendidikan, dan capaian pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya, sumber data dari Arifin HM Ilmu Pendidikan Islam, tinjauan teoritis dan praktis berdasarkan pendekatan interdisipliner Bumi Aksara Jakarta. Dan selanjutnya Gunawan Heri, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Alfabeta Bandung pada tahun 2012. Untuk metode penelitian, dan yang pertama, pendekatan penelitian. Apakah penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran? Dan yang kedua, jenis penelitian, misalnya studi kasus, studi historis, studi deskriptif, studi korelasional, atau penelitian tindakan. Dan yang ketiga, sumber data. Sumber dapat berasal dari dokumentasi, observasi, wawancara, kuesioner, atau kombinasi dari berbagai sumber. Yang keempat, teknik pengumpulan data seperti analisis dokumen, observasi partisipan, observasi no partisipan, wawancara terstruktur atau semi terstruktur, dan penyebaran kuesioner. Dan untuk hasil penelitian, yang pertama, sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum seperti kebijakan pemerintah, tuntutan zaman, atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Dan yang ketiga, dampak atau konsekuensi dari perubahan kurikulum terhadap sistem pendidikan, proses pembelajaran atau hasil belajar siswa. Dan yang keempat, analisis kekuatan dan kelemahan dari kurikulum-kurikulum yang pernah keberlakukan di Indonesia. Dan yang kelima, rekomendasi atau saran untuk pengembangan kurikulum di masa depan. Untuk kelebihan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, yang dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan pendidikan. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor pendorong perubahan kurikulum yang dapat membantu dalam perencanaan dan penyusunan kurikulum di masa mendatang. Dan yang ketiga, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari kurikulum-kurikulum yang pernah diterapkan sehingga dapat menjadi pembelajaran berharga untuk pengembangan kurikulum selanjutnya. Penelitian yang pertama, cakupan penelitian yang terbatas, misalnya hanya fokus pada satu jenjang pendidikan atau wilayah geografis tertentu, sehingga hasilnya mungkin kurang dapat digeneralisasi secara nasional. Yang kedua, keterbatasan dalam metode pengumpulan data, seperti hanya mengandalkan sumber data sekunder atau tidak melibatkan partisipasi langsung dari para pemangku kepentingan utama. Dan yang ketiga, bias atau subjektivitas peneliti dalam menginterpresentasikan data dan hasil penelitian yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang atau perspektif tertentu. Dan untuk kesimpulannya, kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis sejak masa kolonial hingga saat ini. Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskannya untuk mengapa alasan kurikulum harus dirubah dan diperbaharui. Menurut saya menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Perubahan kurikulum diperlakukan untuk menyesuaikan pendidikan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Dan kurikulum juga harus mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembaharuan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Kurikulum yang diperbarui juga dapat mendorong pembelajaran berbasis keterampilan atau skill untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih yang telah menonton video dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.